Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widyastuti. Saya dari FKIP Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Indonesia pada saat masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Nah, pada Orde Lama ini, pengertian dari Orde Lama itu yaitu sejarah politik Indonesia yang merujuk kepada pemerintahan Soekarno, di mana pemerintahan itu berlangsung dari tahun 1945 sampai 1965. Nah, jadi pemerintahan yang di bawah pimpinan Soekarno ini berlangsung selama 20 tahun. Nah, pada saat Orde Lama itu, Indonesia itu menganut sistem presidensil, di mana sistem presidensil itu yaitu kepala pemerintahan itu dipegang oleh presiden dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, di sini presiden itu memiliki dua kekuasaan, yaitu yang pertama presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ciri-ciri sendiri dari sistem presidensial yaitu 1. Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. Yang ketiga, eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan dari legislatif. Kemudian ada sistem parlementer. Pada masa sistem parlementer, sistem masih terasa semu, di mana pemerintahan parlementer lahir atas dasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Nah, hal ini itu ditandai dengan adanya Perdana Menteri. Pada masa ini, posisi parlemen itu menjadi sangat penting dalam pemerintahan dan dapat mengangkat Perdana Menteri. Selain itu juga, parlementer dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya. Adapun ciri-ciri sistem parlementer yaitu 1. Pemerintahan presidensial itu didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga, kabinet itu bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dipilih melalui pemilu. Di sini juga ada dijelaskan sistem demokrasi liberal pada saat masa Orde Lama. Pada demokrasi liberal yang ditentukan pada Undang-Undang Dasar 1950, nah, yang menggantikan Konstitusi RIS pada tahun RIS 1949, namun seakan demokrasi yang semu. Jadi demokrasi liberal ini yaitu seakan demokrasi ini tuh semu karena yang masih dijalankan pada saat itu adalah sistem pemerintahan kabinet parlementer. Hal lainnya juga dapat diketahui bahwa pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden dan bahkan Presiden dapat membubarkan DPR sehingga kedudukan Presiden itu tidak dapat diganggu-gugat oleh pemerintahan. Berikutnya konstituante. Konstituante itu diserahi tugas sebagai pembuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUD 1950. Namun sampai tahun 1559, badan ini belum juga bisa menyambut konstitusi baru itu. Maka Presiden Soekarno yang menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada Undang-Undang 1945. Akhirnya, Soekarno itu mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante ini. Nah, ini merupakan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini ialah dekret yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya Undang-Undang 1945
yang sebelumnya diganti dengan Undang UUDS 1950. Kemudian ada demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden oleh Soekarno. Pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia itu menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini itu di bawah kepemimpinan Soeharto pada saat itu. Nah, Orde Baru sendiri itu merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsipal terhadap praktek-praktek penyelewangan yang telah terjadi pada masa lampau yang lazimnya disebut zaman Orde Lama. Nah, jadi Orde Baru ini merupakan penyempurnaan dari kesalahan-kesalahan dari terhadap praktek-praktek penyelewangan dari masa Orde Lama yang di mana masa Orde Lama itu di bawah pimpinan Soekarno, sehingga muncullah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Nah, sistem pemerintahan di masa Orde Baru ini yaitu dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstituante dan undang-undang yang berlaku. Nah, dalam sistem pemerintahan pada masa Orde Baru ini juga dilakukan perampingan partai-partai, sehingga hanya menjadi 3 partai politik, yang pertama Golkar, yang kedua PPP, dan yang ketiga PDIP. Masa pemerintahan Orde Baru ini, pelaksanaan pemerintah Orde Baru pada prakteknya itu menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Kekuasaan dipegang penuh oleh presiden, dan walaupun pada awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia itu menunjukkan kemajuan. Nah, pada awal diberlakukannya Orde Baru itu, Indonesia mengalami kemajuan. Tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak jauh berbeda dengan prakteknya dengan masa demokrasi terpimpin pada saat Orde Lama. Jika dulunya pemerintah Indonesia itu pada masa Orde Baru berniat menjalankan demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasarkan trias politika, tetapi hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Beberapa pokok sistem pemerintahan pada masa Orde Baru tercantum pada penjelasan Undang-Undang 1945, di mana Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstituante. Kemudian kekuasaan negara tertinggi itu ada di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi yang berada di bawah MPR. Menteri adalah pembantu presiden, tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi menteri itu tidak menanggung jawabi dari DPR. Presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang terakhir, kekuasaan yang dimiliki kepala negara atau presiden itu tidak terbatas. Nah, pada masa itu, masa Orde Baru itu memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, sukses mencanangkan program rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Yang kedua, situasi keamanan di dalam negeri itu tetap stabil, karena pada saat itu semua kedisiplinan juga informasi, teknologi itu dijaga ketat oleh pemerintah pada masa Orde Baru itu, karena pada saat itu Bapak Soeharto itu ketat banget untuk peraturan yang seperti itu, apalagi masalah kejahatan ataupun hal-hal yang mengkritik pihak politik. Yang ketiga, mensukseskan program nasional Gerakan Nasional Orang Tua Asuh dan gerakan wajib belajar untuk seluruh rakyat yang masih masuk usia pelajar. Namun, selain memiliki kelebihan pada masa Orde Baru, di sini juga memiliki kelemahan, yaitu satu, berkembangnya praktek korupsi
kolusi dan nepotisme di pemerintahan. Memang pada saat itu pada masa pemerintahan Soeharto itu sangat banyak banget itu adanya KKN itu. Yang kedua, kelemahan dari Orde Baru yaitu sistem birokrasi yang negatif itu semakin berkembang dengan dikenal dengan istilah asal Bapak Senang, yaitu ini adalah awal mulanya adalah dari musik band yang kemudian merajalela, bahkan asal Bapak Senang itu juga diingat sampai sekarang, bahkan sulit untuk dilupakan dari kebiasaan. Nah, kemudian yang terakhir, masa reformasi. Masa reformasi ini adalah masa pemerintahan di bawah pemerintahan Soeharto sampai Bapak SBY. Pengertian reformasi sendiri adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Perkembangan politik pada masa reformasi itu, yang pertama Sidang Istimewa MPR 1998. Nah, pada saat itu, pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR itu mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi otonomi daerah ini merupakan peraturan di setiap wilayah. Yang ketiga, pencabutan pembatasan partai politik. Di sini itu kebebasan berpolitik pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang dilakukan dengan pencabutan pembahasan partai politik. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilu. Pada masa reformasi difungsi ABRI itu dihapus. Yang keempat, penghapusan difungsi ABRI. Pada masa reformasi difungsi ABRI itu dihapuskan secara bertahap, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Jadi sebelumnya itu ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu memiliki tugas untuk supaya tidak ada keributan, tugas itu sehingga diperkecil lagi tugasnya menjadi hanya sebagai dua tugas, yaitu sebagai pertahanan dan keamanan suatu negara, di mana tugas keamanan juga tugas keamanan itu merupakan tugas dari polisi ya. Nah, perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Kebijakan dalam pemerintahan yang satu yaitu menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Memang pada saat itu Indonesia itu mengalami korup banget pada saat masa reformasi, yaitu pada saat itu Indonesia memang mengalami inflasi yang tinggi sehingga Presiden B.J. Habibie pada saat itu menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi yang pada saat itu inflasi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Jadi pada saat itu terlihat jelas ya bahwa Indonesia mengalami inflasi yang besar, utang yang besar,
Nah, pada saat itu juga nilai rupiah itu sangat anjlok di mata dolar dunia. Nah, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu menerapkan ekonomi yang diterapkan pada saat itu, satu, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai program BLT diselenggarakan. Jadi pada saat itu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu menyelenggarakan BLT ini kepada masyarakat. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Juga ini juga dilakukan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang keempat, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Jadi pada saat itu kehidupan bangsa Indonesia, kehidupan rakyat Indonesia itu sangat diatur banget, ya. Nah, untuk kehidupan sosial, pada masa reformasi, masyarakat itu lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Karena pada saat itu, pada masa pemerintahan Soeharto, di mana masa Orde Baru, suara aspirasi baik dari manapun, dari suara aspirasi masyarakat itu sangat dibungkam banget oleh Soeharto. Karena pada saat itu para masyarakat itu tidak berani sedikit saja mencampuri urusan politik, sangat dilarang banget pada saat itu. Nah, di masa reformasi ini masyarakat pada masa reformasi ini Presiden SBY ini itu membebaskan untuk penyuaraan berbagai aspirasi dari masyarakat. Hal ini tuh juga didukung dengan reformasi di bidang komunikasi pada kehidupan pendidikan. Pemerintah pada reformasi menjalankan amanat Undang-Undang 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau yang disebut APBN. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.